Sobat Paikem, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya, Kang Roy, dalam channel Gerbang Paikem. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat. Sobat, seperti yang kita ketahui bahwa KIP kuliah sudah dibuka dari beberapa bulan yang lalu. Dan tahapan seleksi juga sudah terlaksanakan, terutama yang seleksi SNMPTN, ya. Nah, itu sudah terlaksanakan. Jika ada siswa yang tidak lolos, baik SNMPTN atau yang lainnya, yang sudah terlaksana, jangan khawatir, ya. Jangan khawatir dan jangan menyerah, karena ada tahapan yang selanjutnya, yaitu yang sekarang belum dibuka, seleksi mandiri. Nah, itu masih ada kesempatan untuk sobat untuk bisa masuk, ya, bisa masuk di seleksi PTN maupun PTS. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas terkait bagaimana cara pengisian formulir untuk data yang ada di sistem KIP kuliah. Untuk seperti apanya, mari kita saksikan. Tapi sedikit saya membahas video-video yang kemarin, membahas video yang sebelumnya terkait ada permasalahan siswa yang tidak bisa masuk karena ada masalah di NISN atau NISN dan NIK-nya. Sedikit mengklarifikasi sekaligus menambahkan dari video sebelumnya, apabila permasalahannya ada di NISN maupun di NIK, maka sobat harus menginformasikannya ke Dapodik sekolah, ya. Karena data tersebut terintegrasi, atau data dari KIP kuliah itu terintegrasi dengan Dapodik sekolah. Nah, pada video sebelumnya saya membahas untuk NIK itu harus ke Dinas Kependudukan, tapi selain itu harus yang utama itu adalah ke Dapodik sekolahnya, karena sangat terintegrasi dengan data sekolah. Yang kedua, tidak menerima email, ya. Nah, ini ada beberapa permasalahan seperti itu. Dimungkinkan pertama cek di bagian spamnya. Mungkin dari pesannya atau dari sistemnya, pesan ini akan dianggap spam. Makanya di email sobat, lihat di bagian spamnya, di bagian bawah ada atau muncul atau tidak. Kemudian kalau tidak ada di spam, berarti ada beberapa file yang ada di email sobat harus dihapus. Nah, dimungkinkan penuh, gitu. Filenya penuh sehingga tidak bisa pesannya tersimpan atau masuk. Kemudian bisa juga email yang sobat masukkan atau alamat email yang sobat masukkan ke ke sistem KIP kuliah berbeda dengan yang aslinya, sehingga pesan yang dari kementerian masuknya ke email yang dimasukkan di sistem KIP kuliah, sedangkan alamat email yang sobat punya itu bukan itu. Nah, makanya harus hati-hati dan cek benar-benar alamat email yang harus dimasukkan. Nah, seperti itu, ya, untuk sobat. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu tahapan yang pengisian data KIP kuliah atau formulir KIP kuliah. Untuk seperti apanya, yuk kita saksikan. Oke.
Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara daftar KIP kuliah. Selanjutnya, video kali ini saya akan membahas bagaimana cara pengisian formulir datanya. Langsung saja, Sobat Paikem, cari masuk ke login, klik tulisan login siswa yang di sebelah kan atas ini, klik, kemudian masukkan nomor pendaftaran dan kode akses yang sudah diterima oleh sobat dari email ya, dari email yang dikirimkan dari kementerian atau dari sistem KIP kuliah PIN. Setelah masuk, bisa dilihat ini adalah tampilan pertama dari akun milik sobat ya. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kok tampilan punya saya atau punya akun saya sama akun teman saya kok berbeda ya? Nah, mungkin di sini sedikit dijelaskan bahwa tampilan untuk akun setiap siswa itu dibagi atas dua jenis. Ada tampilan yang lengkap, ya, yang lengkap itu di mana ada data-datanya itu lengkap. Seperti ada biodata, keluarga, ekonomi, rumah, aset, prestasi, dan rencana. Sedangkan jenis yang satunya lagi, itu beberapa item sudah dihilangkan oleh sistemnya. Yang satunya lagi itu hanya ada biodata, POM keluarga, POM prestasi, dan rencana. Hanya bagian itu saja yang disediakan dari sistem. Nah, sedangkan POM ekonomi, rumah, dan aset itu sudah dihilangkan. Kenapa dihilangkannya mungkin nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian sebelum mengisi kita lihat dulu beberapa hal yang harus diperhatikan. Kalau sobat lihat, khusus yang di akun yang memiliki datanya banyak atau formulirnya yang harus diisikannya banyak. Nah, ada tulisan beberapa informasi, yaitu pertama itu data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Anda belum ditemukan di pusat pangkalan data Kemensos. Kemudian apabila sudah mengajukan DTKS atau daftar terpadu kesejahteraan sosial, Anda dapat cek berkala dengan menekan tombol yang ada di cek ya, cek status DTKS. Nah, tandanya apa? Bahwa data Anda itu atau bahwa data sobat itu belum ada ya, belum ada di data Kemensos. Ya, sedangkan yang satunya lagi yang hanya 4 item yang harus diisi itu tidak ada informasi seperti ini. Informasi ini tidak ada, artinya bahwa keluarga tersebut atau anak tersebut merupakan dari anggota yang sudah tercatat di data terpadu kesejahteraan sosial. Dalam hal ini itu Kemensos. Yang perlu diperhatikan ada beberapa perbedaannya seperti itu ya. Kalau kita lihat ada yang satu, ada informasi bahwa data terpadu kesejahteraan sosial ini belum ditemukan, artinya bahwa sobat sekalian itu belum terdaftar di DTKS. Yang satunya lagi itu informasi ini tidak muncul, artinya
data anak tersebut sudah ada. Kemudian kita lihat di sebelah kiri ya, di sebelah kiri saya, sebelah kiri. Di situ ada juga perbedaannya. Yang satu status akunnya itu belum terdata DTKS. Nah, sedangkan yang saya tampilkan ini statusnya yaitu status akunnya yaitu desil kurang dari 4. Ya. Apa artinya itu? Kalau yang belum terdata dari DTKS, ya seperti yang saya jelaskan bahwa data kalian itu belum ada di sana. Jadi sobat sekalian itu diindikasi bahwa sobat itu mapan atau layak, ya, atau ekonominya di atas rata-rata, artinya mampu, ya gitu. Tapi kalau ternyata sobat memiliki kemampuan ekonomi yang di bawah rata-rata, ya berarti harus dilaporkan ke bagian dinas sosial untuk menyatakan bahwa saya itu termasuk dari keluarga yang ekonominya tidak di bawah rata-rata. Sedangkan yang satu lagi kalau dilihat yaitu desil kurang lebih dari 4. Artinya apa desil kurang lebih dari 4? Desil kurang dari 4 itu adalah merupakan data ranking kategori ya. Data ranking kategori kemiskinan yang dimana pertama desil 1 dikategorikan itu sangat miskin. Desil 2 yaitu miskin, desil 3 hampir miskin, desil 4 rentan miskin, dan ada desil lebih dari 4. Nah, desil lebih dari 4 ini dikategorikan mampu atau termasuk non kategori yang dimana pada dasarnya tidak layak untuk mendapatkan KIP kuliah ini. Sedangkan di anak yang ditampilkan oleh saya ini yaitu status akunnya kurang dari 4 ya, berarti peserta ini atau anak ini emang benar-benar keluarganya tidak mampu dan perlu bantuan dari pemerintah untuk biaya kuliahnya. Nah, kemudian yang lainnya lagi yaitu informasi yang lainnya bisa dilihat yaitu status kelengkapan berkas belum lengkap ya. Kemudian bisa dicek ya di bagian detailnya, udah dicek. Nah, ketika dicek ada beberapa berkas yang belum selesai. Tanda silang tandanya belum diisi ya, atau belum dilengkapi atau belum diperbarui. Kalau tandanya silang berarti belum terisi, belum diperbarui biodatanya. Kalau udah di checklist berarti udah diperbarui dan udah diisi dan dilengkapi oleh pesertanya. Bisa dilihat di sini ya. Nah, oke, itu beberapa informasi yang ada di bagian kuliah. Selanjutnya kita mengisi bagaimana cara mengisi formulir pendataannya. Yaitu pertama kita isi biodata dulu ya. Biodata dulu. Nah, bisa dilihat yang harus diisi itu apa saja. Bagaimana caranya? Klik yang tulisan perbarui biodata. Klik. Setelah diklik, ada beberapa informasi yang keluar. Anda dapat membarui data nama NIK, nomor KIP, atau nomor KKS dengan menekan tombol sinkronisasi ulang dapodik. Nah, ini data-data bisa diperbarui ya. Kemudian untuk perbaikan data tersebut, silakan hubungi sekolah masing-masing atau bagi siswa lulusan silakan ajukan perpa lulusan. Nah,
Bagi yang mau berbagi silakan bisa diklik di sini ya. Kemudian apa yang harus diisi? Yang pertama dilihat yaitu nomor induk siswa nasional. Nah, untuk nomor ini yaitu secara otomatis by system. Karena data KIP ini terintegrasi dengan data Dapodik dari sekolah siswa atau sobat sekalian ya. Ini akan secara otomatis berdasarkan ketika sobat daftar, nah itu udah sesuai, nah ini akan otomatis keluarnya. Dan ini tidak bisa diperbarui. Kalau ingin diperbarui ya berarti harus menghubungi ke sekolah masing-masing. Kemudian nama itu sudah sistemnya otomatis. Kemudian nomor induk kependudukan. Nah, nomor induk kependudukan, nah saya ulangi lagi. Jika nomor induk kependudukan ini tidak sesuai atau ada kesalahan, coba hubungi ke bagian Dapodik sekolahnya. Ya, hubungi ke Dapodik sekolahnya atau dicek dulu boleh ke Dinas Kependudukan apakah sudah sesuai nomornya, baru ke Dapodik sekolahnya. Tapi yang paling sesuai yaitu ke Dapodik sekolahnya. Karena data KIP ini terintegrasi dengan data Dapodik sekolah. Ya. Nah, gitu. Jadi menyesuaikan yang dicantumkan nomor itu atau dicantumkan oleh Dapodiknya yaitu yang akan keluar. Gitu. Jadi apabila atau jika ada kesalahan atau yang tidak sesuai dengan nomor induk kependudukan yang dimiliki oleh sobat, ya hubungi sekolah masing-masing. Kemudian selanjutnya yaitu nomor KIP. Nah, nomor KIP itu nomor Kartu Indonesia Pintar dan KKS. Nah, ini pun otomatis ya, otomatis jika sobat ada atau termasuk dari desel kurang dari 4 ini atau sudah terdaftar di TTKS, ini secara otomatis akan keluar. Gimana akan keluarnya? Keluarnya jika sekolahnya atau Dapodik sekolahnya memasukkan nomor KIP sobat ya, gitu. Jika tidak ditampilkan oleh Dapodik sekolahnya, ya secara otomatis tidak akan keluar. Nah, ini anak ini merupakan dari data terbaru keluarga sejahteranya di bawah atau layak untuk mendapatkan beasiswa ini, tetapi nomornya kan tidak tercantum nih. Nah, artinya sekolah anak tersebut itu tidak memasukkan nomor KIP-nya. Bagaimana cara supaya bisa nomor tersebut masuk, nomor KIP itu? Nah, sobat bisa langsung datang saja ke sekolah, bicarakan ke bagian Dapodiknya yang bahwa saya memiliki Kartu Indonesia Pintar, kartunya ya, dengan nomor sekian untuk diminta dimasukkan ke Dapodiknya. Seperti itu. Nah, nanti setelah dimasukkan, akan secara otomatis akan keluar nomor ini. Ya. Tapi gimana kalau seandainya tidak ada nih nomornya, apakah berpengaruh? Pada dasarnya ini sebenarnya harusnya diisi, akan tetapi jika tidak diisi pun nggak jadi masalah. Jadi sobat jangan khawatir. Kemudian KKS itu sama. Kemudian asal sekolah juga nanti akan otomatis. Nah, selanjutnya yang foto juga nih, foto bisa dilihat ukurannya maksimal 300 KB. Jadi sobat harus dipersiapkan. Dan formatnya yaitu JPG atau JPEG. Caranya gimana? Klik yang browser. Kemudian sobat cari
lokasi foto yang disimpan oleh sobat tersendiri. Kemudian setelah ketemu baru open seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu tahun lulus. Nah, tahun lulus. Tahun lulus di sini yaitu tahun lulus sobat, ya, tahun lulus sobat ketika sekolah. Nah, sekarang kan tahun 2021 ya. Nah, berarti di sini ada nih tahun lulus 2021. Nah, kan ada ada yang bertanya apakah lulusan tahun yang dulu masih bisa untuk daftar KIP kuliah atau tidak. Pada dasarnya ini ada aturan dari sistem KIP-nya juga, udah dari panitia KIP juga. Untuk keterlambatan 2 tahun itu masih bisa. Ya. Ya, terhitungnya gimana? Terhitungnya jika sekarang 2021 berarti 2020 masih bisa, 2019 masih bisa. Atau bisa dilihat nih di sini. Ada 2021, 2020, 2019. Berarti yang bisa mengusulkan hanya di lulusan tahun ini atau alumni tahun ini, 3 tahun ini. Ya, tahun 2021, 2020, 2019. Ya, kemudian masukkan tahunnya. Kemudian kita scroll ke bawah, tempat lahir sesuaikan dengan yang ada di ijazah. Kemudian tanggal lahir, coba ya, diklik sesuaikan berdasarkan tanggal lahir sobat. Kemudian jenis kelaminnya diklik sesuaikan, ya, kemudian agamanya juga disesuaikan, kemudian alamat diisi secara lengkap, kemudian kabupatennya di mana, kode posnya juga diisi, emailnya berdasarkan email yang sobat cantumkan pada KIP kuliah ini ya. Kemudian nomor telepon itu juga tidak wajib. Kemudian nomor handphone ini diisi berdasarkan nomor yang aktif ya. Jadi masukkan nomor yang aktif, jangan sampai yang tidak aktif. Apabila ada perubahan yang email juga bisa di sini ya. Kemudian nomor handphone juga kalau ada perubahan segera dirubah ya, di sini bisa. Kemudian setelah semuanya terisi, baru klik perbarui biodata, nanti akan keluar berhasil. Nah, setelah mengisi biodata, selanjutnya kita mengisi bagian keluarga. Nah, sama seperti yang di biodata, kita klik perbarui data keluarga. Nah, klik, kemudian apa saja yang harus diisi? Pertama yaitu di bagian foto. Di bagian foto bisa dilihat formatnya yaitu JPG atau JPEG, maksimal untuk ukurannya 300 KB. Kemudian foto, suka ada yang bertanya apakah foto di sini itu harus seluruhnya atau tidak. Pada dasarnya sebenarnya harusnya seluruhnya sesuai jumlah yang ada di KK. Akan tetapi apabila tidak memungkinkan salah satu dari keluarganya untuk dipoto, katakanlah sedang keluar di luar kota atau di luar negeri, nah boleh itu tidak dimasukkan ya. Berarti yang ada di rumah saja yang dimasukkan. Caranya gimana? Sama halnya seperti memasukkan foto yang pada saat pengisian biodata ya. Klik browsernya. Kemudian cari lokasi fotonya, kemudian klik dan open. Baru nanti akan keluar. Dan jangan lupa sesuaikan dengan ukurannya. Kemudian lokasi untuk difotonya. Apakah harus di depan rumah atau di mana atau di luar boleh. Pada dasarnya bagusnya atau alangkah baiknya itu di depan rumah atau di dalam rumah. Untuk menampilkan bahwa keadaan rumah atau keadaan
rumah kalian itu seperti ini, atau sekaligus untuk mendata rumah sobat sekalian itu seperti itu gitu. Jadi sekaligus atau di bagian dalam rumah itu boleh ya. Tapi jangan yang di tempat lain. Nah, jadi antara di depan rumah maupun di dalam rumah itu bisa. Gitu. Selanjutnya apa yang diisi yaitu nik kepala keluarga, itu sesuaikan berdasarkan nik kepala keluarga kalian, yaitu biasanya nomor ayah ya, nomor nik ayah bisa dilihat di KTP maupun di kakaknya. Kemudian nomor kartu keluarga bisa dilihat di kakaknya di bagian atas ya. Selanjutnya apa yang harus diisi? Kita scroll ke bawah. Nah, yang harus diisi adalah informasi ayah dan informasi ibu. Yang pertama informasi ayah, klik sesuaikan dengan yang ada di KTP maupun di KK. Kemudian status ayah, diklik apakah masih hidup atau wafat atau sudah bercerai. Kemudian status hubungannya, diklik juga ya. Apakah ayah kandung, ayah tiri maupun wali. Kemudian pendidikan ayah juga masukkan, bisa SD, bisa SMP, SMA, D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3. Nah, itu sesuaikan atau tidak sekolah. Boleh dicantumkan. Kemudian pekerjaan ayah. Ya, pekerjaan ayah bisa dipilih PNS, swasta, wirausaha, TNI, petani, nelayan lainnya, atau tidak bekerja. Sesuaikan berdasarkan pekerjaan ayah. Kemudian detail ayah. Nah, ini cantumkan nih keadaan ayah seperti apa sekarang. Ya. Bisa dicantumkan baik dari kehidupan sehari-hari ayah, kemudian keadaan tubuh ayah, umur ayah, bisa dikatakan kegiatan sehari-harinya seperti apa, bisa dimasukkan di kolom ini. Selanjutnya ke informasi ibu. Nama ibu sesuaikan dengan KTP atau KK. Kemudian status ibu masih hidup atau wafat ya. Kemudian pendidikan ibu juga disesuaikan, SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3. Kemudian pekerjaan ibu, nah, sama seperti ayah, PNS, perusahaan swasta, wirausaha, TNI, petani, nelayan lainnya tidak bekerja, sesuaikan dengan keadaan sebenarnya untuk pekerjaan ibu. Kemudian detail ibu, nah ini juga sama diisi sesuaikan dengan apa yang harus diisi itu adalah kegiatan orang tua atau kegiatan ibunya, keseharian ibunya silakan, atau keadaan ibu sekarang. Seperti itu, boleh dicantumkan sedetail mungkin. Kemudian selanjutnya yaitu informasi jumlah tanggungan orang tua. Nah, jumlah tanggungan orang tua di sini yaitu berdasarkan di kakak, berdasarkan jumlah di kakak ya, dimasukkan berdasarkan jumlah di kakak, tanpa ayah, tanpa kepala keluarga ya, itu masukkan. Kemudian telepon orang tua masukkan apabila seandainya ada ya, apabila ada ya, masukkan nomor orang tua. Setelah itu baru klik perbarui data. Oke, setelah ada tulisan tersimpan berarti data keluarga sudah terisi dan sukses ya. Selanjutnya kita mengisi ke bagian ekonomi ya, untuk data yang belum terdaftar sebagai data terpadu kesejahteraan sosial ya. Jadi jenis akun yang satunya lagi. Apa saja yang harus diisi, seperti halnya nanti klik bagian perbarui ekonomi ya. Apa saja yang harus diisi yaitu pertama yaitu pekerjaan ayah atau wali, klik apa, kemudian penghasilan ayah berapa ya per bulannya, kemudian pekerjaan ibu juga
isi nanti. Kemudian penghasilan ibu juga berapa. Kemudian total hutang kepada pihak lain apabila punya hutang. Apabila keluarga memiliki hutang, bisa masukkan. Kemudian cicilan hutang dibayar per bulan. Nah, jika ternyata ayah maupun ibu atau keluarga memiliki cicilan, nah itu bisa dimasukkan juga. Kemudian total piutang kepada pihak lain. Ini jika ditotalkan secara keseluruhan berapa nominalnya, masukkan secara keseluruhannya. Kemudian cicilan piutang dibayar per bulan. Nah, ini cicilan jika ternyata ada pihak keluarga yang memiliki hutang dan setiap bulannya harus membayar kepada pihak yang memberikan hutang itu. Kemudian tabungan keluarga. Kemudian tabungan keluarga juga masukkan berapa ya. Nah, kemudian masukkan dokumen pendukungnya ya. Jadi nanti dipersiapkan dokumen pendukungnya seperti apa. Apakah itu surat keterangan tidak mampu dari desa atau dari Dinsos, boleh masukkan, cantumkan. Atau yang lainnya, jika ternyata memiliki KKS, kartu keluarga sejahtera, atau KIP yang ternyata belum dimasukkan ke datanya tapi memiliki KIP, boleh masukkan tuh. Di scan filenya di format JPG atau JPEG maksimal 300 KB, baru dicari nanti datanya letaknya di mana, baru dimasukkan. Ya, itu untuk sebagai dokumen pendukung keadaan ekonomi sebenarnya. Kemudian selanjutnya mengisi data rumah. Ya. Data rumah. Apa saja yang harus diisi data rumah? Nah, seperti hal yang lainnya, yaitu klik bagian perbarui data rumah. Apa saja yang harus diisi nanti dari kepemilikan, ya, kepemilikan apa milik sendiri, sewa, kontrak. Nah, klik saja berdasarkan menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian tahun perolehannya tahun berapa? Kemudian sumber listriknya dari mana? Kemudian daya listriknya berapa? Itu bisa dilihat dari nomor rekening, dari pembayaran tiap bulannya ya. Kemudian luas tanah berapa meter persegi. Kemudian NJOP per meter berapa. Kemudian luas bangunannya berapa. Ya. Luas tanah sama luas bangunan berbeda. Ya, karena ada luas tanahnya yang luas, tapi bangunannya tidak. Kemudian bahan atapnya dari apa? Masukkan. Kemudian bahan lantainya dari apa? Nah, nanti masukkan juga. Kemudian bahan temboknya apa? Bisa semen, beton, atau apa? Kemudian mandi cuci kakus. Ya. Jadi tempat toiletnya apakah milik sendiri atau di luar, ya, itu juga harus dimasukkan tuh ya. Selanjutnya sumber airnya, Pak PDAM, sumur. Kemudian jarak dari pusat kota berapa meter atau kilometer. Kemudian jumlah orang tinggal yang ada di rumah berapa. Baru masukkan yang foto juga sebagai pendukung. Pertama yaitu foto rumah tampak depan. Ukurannya sama seperti yang lain 300 KB dengan format JPG maupun JPEG. Nah, baru masukkan, cari
klik browse, kemudian open bagian mana disimpan data, kemudian foto ruang keluarganya. Nah, itu juga masukkan. Nah, baru di situ diperbarui ya, perbarui sampai keluar tersimpan. Kemudian kita mengisi bagian aset ya. Nah, untuk aset tersendiri apa yang harus diisi adalah data-data kepemilikan yang ada di rumah. Contoh yaitu handphone. Nah, itu juga aset. Handphone juga masukkan mulai dari mereknya, belinya, tahun pembeliannya masukkan. Atau motor, atau yang lainnya seperti kulkas, televisi, bahan-bahan elektronik yang lain. Nah, itu juga merupakan aset. Masukkan tuh untuk ke bagian aset. Selanjutnya ke bagian prestasi. Prestasi. Nah, ada yang bertanya apakah prestasi ini wajib untuk diisi? Sebenarnya diperkenankan untuk diisi. Karena beasiswa KIP kuliah itu diprioritaskan untuk penerima yang dimana keadaan ekonominya tidak mampu tapi memiliki potensi akademik yang baik. Jadi paling tidak sebagai bahan pendukung untuk mendapatkan beasiswa ini alangkah baiknya diisi. Jika ternyata tidak ada pun itu tidak jadi masalah. Boleh tidak diisi. Tapi sebagai bahan pendukung penilaian atau pada saat proses seleksi ini diperkenankan untuk diisi. Berapa untuk diisinya? Paling tidak 3 ya. Diperkenankannya 3 prestasi yang terbaik ya. Jadi ada prestasi yang terbaik yang dimiliki oleh siswa itu. Contoh prestasi ranking, boleh tuh masukkan. Kemudian lampirkan dokumen pendukungnya, itu buktinya. Atau perlombaan, nah, boleh juga itu masukkan. Juara A, juara B, juara C, kejuaraan A, B, C bisa masukkan. Atau perlombaan kejuaraan A, kejuaraan B, kejuaraan C, kemudian juaranya juara A, juara B, juara C, bisa masukkan. Bagaimana cara mengisinya? Seperti yang sebelumnya, klik tambah prestasi. Klik. Nah, di sini isi ya, diisi nama kegiatannya apa? Apakah kejuaraan ini lomba A, lomba B, lomba C, atau yang lainnya perlombaannya, atau ranking boleh diisi. Jenis kegiatannya apakah itu jenis kegiatan untuk individu atau per kelompok, nah boleh diisi. Tingkatannya tingkat kabupaten atau kota atau provinsi atau nasional atau internasional juga masukkan. Kemudian tahun perolehannya boleh diisi, tahun perolehannya sudah ada. Paling tidak bukti pendukungnya atau kegiatan tersebut itu 6 tahun ke belakang ya. 6 tahun ke belakang, sekarang tahun 2021, paling tidak dari 2016 ke tahun 2021. Ya. Jadi sebelum yang 2016 itu tidak bisa dimasukkan. Ya. Nah, kemudian pencapaiannya juara 1, juara 2, juara 3, finalis, atau honorable mention atau lainnya itu boleh klik yang mana, atau lainnya itu seperti peserta
boleh masukkan di sini ya. Di bagian yang diketikkan saja atau yang lainnya yang berdasarkan pendapat sobat. Kemudian yang lain yang harus diisi yaitu scan sertifikatnya, bukti pendukungnya. Formatnya JPG maupun atau JPEG, maksimalnya 300 KB. Nah, sebelumnya maka dipersiapkan terlebih dahulu bukti-bukti seperti ini. Kemudian difilekan, simpan. Nah, nanti di sini cari nih browsernya, cari, klik, kemudian cari lokasinya yang sobat simpan di mana. Kemudian klik bagian fotonya atau klik bagian lampiran pendukungnya, kemudian open. Nanti akan keluar. Setelah itu baru tambahkan prestasi sampai keluar sukses gitu. Seperti itu. Ya. Sampai klik tersimpan. Nah, itu untuk prestasi. Selanjutnya rencana, ya, pengisian untuk rencana. Rencana di sini yaitu menjelaskan rencana sobat ketika nanti sudah mendapatkan beasiswa ini akan tinggal di mana. Ya. Cara mengisinya seperti apa, sama seperti halnya sebelumnya, yaitu klik bagian pojok kanan ini yaitu perbarui rencana. Nah, nanti di sini diisi, dipilih nih rencananya seperti apa, rencana tinggalnya seperti apa. Contohnya rencana tinggal bisa bersama keluarga atau kenalan, atau kos atau sewa, atau ke pesantren, atau belum ada rencana. Boleh diklik yang mana pun. Kemudian dukungan keluarganya, apakah mendukung atau tidak, klik yang ya atau tidak. Kemudian transportasi asalnya, apakah menggunakan pesawat terbang, kapal laut, atau jalur darat. Boleh. Jalur darat seperti kendaraan mobil, motor, yang lainnya itu kendaraan darat ya, jalur darat. Kemudian transportasi harian, ya, menggunakan sepeda motor, sepeda, atau jalur darat. Contohnya yang lainnya seperti menggunakan mobil, nah itu termasuk jalur darat ya. Karena tidak memiliki sepeda motor tapi naik angkot, nah juga itu masuknya jalur darat. Kemudian biaya transportasi tiap harinya, keluarkan, masukkan berapa nominalnya per hari untuk biaya transportasi ya. Contohnya naik angkot pulang pergi berapa gitu pembiayaannya. Setelah dimasukkan semuanya sudah diklik, dilengkapi, baru klik bagian perbarui rencana. Nah, setelah itu, setelah semuanya terisi dari biodata, keluarga, ekonomi, rumah, aset, prestasi, maupun rencana sudah terisi, baru tahapan yang terakhir adalah yaitu diseleksi ya, tahapan seleksi. Klik tahapan seleksi. Nah, untuk tahapan seleksi tersendiri ada 3 bagian, yaitu seleksi LTMPT, seleksi politeknik, dan seleksi mandiri. Untuk lebih lengkapnya mungkin saya akan jelaskan di video selanjutnya. Ya. Untuk seperti apa seleksi LTMPT itu seperti apa, dan apa seleksi politeknik itu seperti apa, seleksi mandiri itu seperti apa, akan saya jelaskan secara rinci di video selanjutnya. Oke, terima kasih.